Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih boleh mendengarkan renungan malam ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Johan atau Ching Hao atau Ahau. Nah, hari ini aku ingin membagikan sedikit sharingan yang sering kita dengar, yaitu penguasaan diri. Nah, di sini yang mau aku tekankan adalah penguasaan diri dalam bersosial media. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa Asosiasi Penyajian Jasa Internet Indonesia (APJII) pada survei terakhir di kuartal 2 2020 mensurvei bahwa adanya penambahan sekitar 25,5 juta pengguna internet Indonesia, yaitu sekitar 8,9% kenaikan hanya dalam 3 bulan karena pandemi start dari Maret dan itu datanya sampai Juni 2020. Ada peningkatan sebesar hampir 9% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 197 juta, yaitu kira-kira 73%-an dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, tidak terpungkiri bahwa hari-hari ini kita hidup tidak jauh dari namanya media sosial. Apalagi di masa pandemi ya, kita lebih sering untuk di rumah daripada di luar. Meskipun ada beberapa yang harus keluar untuk bekerja, tapi mayoritas lebih banyak yang stay at home dan lebih banyak daripada kita yang menatap layar gadget kita sendiri. Setuju ya saudara-saudara? Nah, mari kita baca di firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, kita baca firman ini. Hari-hari ini kita lihat dikarenakan penggunaan media sosial ini yang semakin masif, bahkan dari anak-anak yang masih kecil, di bawah SD, masih playgroup aja udah menggunakan gadget ya untuk homeschooling. Banyak yang mesti work from home. Dan data terakhir survei mengatakan bahwa ada peningkatan sebesar 400% dari sektor bisnis online shop. Jadi sekarang memang kita masa hidup kita ini kita punya hidup ini udah memasuki kehidupan digital. Kita semakin dibawa ke dalam kehidupan bersosial media. Oke. Nah, saudara-saudara, tahukah sekarang makin banyak berita-berita yang kita tahu sekarang, begitu banyak berita yang viral yang membuat kita tuh gampang terpelatok, gampang terbawa dalam emosi dan lain sebagainya. Maka hari ini aku ingin setiap dari kita mulai sadari, kita mulai waspada kembali bahayanya kalau kita tidak menguasai diri kita dalam bermedia sosial. Oke? Dan aku punya harapan yang sangat besar bahwa setelah dari renungan malam hari ini kita semua dapat menjadi orang yang dapat menguasai diri dalam bersosial media. Amin, saudara-saudara. Nah, dari firman tadi kita baca kembali, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tapi hari-hari ini banyak sekali orang di luar sana yang ketika mendengar berita, bahkan hanya baca dari kop berita itu aja, ini, wah udah ketarik, udah ke-trigger, udah terpelatok, udah emosian gitu ya. Padahal cuma baca kepala dari berita itu aja, belum lihat isinya. Padahal mayoritas berita sekarang isinya itu tidak seheboh dengan headline dari berita itu sendiri. Nah, kita sebagai anak Tuhan, marilah kita menambahkan literasi kita mulai memfilter lagi setiap berita yang kita baca. Hendaklah kita cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kita lambat untuk membagikannya kepada teman-teman lain. Hanya karena berita ini heboh. Woi bro, kamu tau gak ini? Wah ini loh, dia sama ini loh, waduh parah sekali. Aku sering banget di kantorku setiap ada berita-berita apa aja ada aja temanku itu yang bilang, Hau, kamu udah dengerin belum? Hau, kamu lihat nih, wah ini kayak gini. Setiap kali respon aku cuman, oh gitu aja. Aku gak ikutan, wah bener ya, wah kok gini ya dia, parah loh, dia masa pelakuin orang seperti gini, waduh cialat dan lain sebagainya. Enggak. Marilah kita untuk lebih cepat mendengar, tapi kita lama berkata-kata. Karena kalau kita berkata-kata, dan setiap yang kita dengar itu kan belum tentu kebenarannya tuh. Berita ya berita, tapi sekarang berita itu nggak bisa kita percaya sepenuhnya gitu ya sekarang ya.
Karena berita-berita sekarang, infotainment sekarang, mereka lebih banyak mencari viewer. Headline mereka dibuat segimana heboh, segimana menarik perhatian supaya setiap kita ini mendengarnya. Kita bacanya langsung kena gitu ya. Kok gini? Langsung kita marah dan lain sebagainya. Nah, itu mereka dapat duit dari situ. Nah, kita sebagai anak Tuhan, terutama jemaat GB Medhope, marilah kita lebih bijak lagi dalam bersosial media. Mari kita baca di firman Tuhan di Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 berkata bahwa tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap berita yang kita dengar kemudian kita bagikan kepada kerabat kita, kepada teman-teman kita. Pada berita itu mungkin contoh remote ini, saudara-saudara. Kita lihat dari depan, setiap orang saat ini tahu nggak kenapa semakin banyak orang tuh moral semakin anjlok. Kenapa? Kita tahu nggak sih? Karena media sosial ini mengerikan. Setiap orang ini kalau mereka tidak dapat mengontrol diri dan menggunakan media sosial, mereka bisa menjadi orang yang arogan. Karena hanya dengan mendengar berita, mendengar konspirasi, mereka merasa mereka tahu segalanya. Mereka tuh udah tahu seluk-beluknya. Mereka jadi sok pintar. Nah, saat mereka merasa sok pintar, sok tahu dan lain sebagainya, moral dan akhlak itu semakin anjlok. Makanya kenapa generasi sekarang ini sangat-sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kita bisa lihat sendiri ya, saudara-saudara. Nah, di berita hanya menunjukkan ini doang. Remote ini rusak, nggak bisa nyala. Nah, gitu aja. Tapi kita nggak tahu dalamnya itu isinya ada apa. Kita nggak tahu dalamnya yang rusak itu apa. Kita nggak tahu apa yang menjadi masalah dalam remote ini. Kita nggak tahu. Tapi kita hanya melihat ini aja, kita merasa bahwa kita udah tahu segala-galanya. Nah, itulah saat ini media sosial ini, kalau kita nggak mengontrol diri, kita bisa menjadi orang yang sok tahu. Alhasil kita menjadi orang yang salah menggunakan ucapan kita. Kita salah berasumsi, kita berprasangka buruk. Kita jatuhnya jadi ketika berita yang tidak benar yang kita bagikan pada orang lain itu jadinya hoax. Hoax itu adalah pembohongan, itu adalah penipuan karena itu tidak benar. Dan penipuan itu bisa mengarah pada pemfitnahan, pencemaran nama baik. Nah, dosa satu dibawa kepada dosa lain, makanya kita harus bijak karena banyak daripada kita tuh yang kurang waspada dalam bermedia sosial. Padahal media sosial ini sangat-sangat berpengaruh, apalagi mempengaruhi integritas kita ya. Kita masuki tahun integritas, di mana kita tuh dituntut siapakah yang dapat naik, yang boleh naik kepada gunung kudusnya Tuhan. Ia adalah orang yang murni hatinya, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, dan juga yang tidak bersumpah palsu. Nah, media sosial sangat mempengaruhi pada firman Tuhan ini. Kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga jari kita dalam mengetik komentar dan membagikannya pada teman. Karena kita lebih sering untuk berbicara dengan teman lewat sosial media daripada kita face to face ngomong. Iya kan, saudara-saudara? Nah, oleh karena itu hari ini aku ingin sharekan bahwa setiap perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan ketika hari penghakiman itu tiba. Maka itu mulai hari ini mulailah kita cepat mendengar tapi kita lama berkata-kata. Kita dengar ya udah, kita simpan aja. Kita dengar, kita proses dulu, kita analisa. Nah, baru kebenarannya ya udah tunggu nanti klarifikasi berita selanjutnya. Kita dengar aja, kita nggak usah cepat membagikan pada orang lain. Karena kadang-kadang hal yang viral itu kita sering tuh gampang banget share ke teman kita. Wih bro, kamu tahu nggak gini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita jangan seperti gitu lagi. Kalau berita seperti gini yang heboh-heboh konspirasi, berita-berita soal politik yang menjatuhkan kepala negara dan lain sebagainya, udah kita dengar aja. Kita saring lagi, kita filter, kita analisa. Kemudian kita simpan sendiri, kita nggak perlu bagikan. Gitu loh. Jadinya kita tidak salah dalam menggunakan ucapan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, di Matius 5 ayat 29-30. Matius 5 ayat 29-30 berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Di sini aku bisa melihat penguasaan diri yang begitu kuat. Kita tahu bahwa kita tuh rentan jatuh dalam dosa apa. Kita mudah jadi orang yang gampang bergosip.
kita gampang menghakimi, kita gampang berprasangka buruk pada orang lain, kita pasti sadar bahwa kita tuh punya kerentanan jatuh ke dalam dosa itu. Maka itu kalau kita tahu kita rentan jatuh dalam dosa itu, marilah kita mulai mengendalikan diri, kita menguasai diri kita kurang-kurangin misalnya sosial media, kita boleh membaca berita, tapi kita hendaklah cepat mendengar, tapi kita lambat untuk berkata-kata. Kita terima, tapi kita jangan cepat membagikan, karena ketika hal itu belum benar, bisa jadi itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Setuju saudara-saudara? Amin. Nah, marilah kita mulai mempertahankan integritas kita, karena bagaimana kelakuan kita dalam bermedia sosial itu sangat berhubungan erat dengan nama integritas. Karena disitulah teruji apakah hati kita murni, apakah tangan kita bersih, apakah kita menyerahkan diri kita kepada penipuan. Amin saudara-saudara. Marilah kita lebih banyak untuk menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita lebih banyak, lebih fokus pada kehidupan kita, lebih fokus dalam kehidupan iman kita. Karena sosial media rata-rata yang disajikan itu tidak membangun rohani. Tapi kita perlu melek, kita perlu celik mata kita dalam keadaan dunia di luar. Tapi kita hendaklah jangan menenggelamkan diri kita dalam hal-hal bersosial media. Contohnya berita-berita yang masih belum diuji kebenarannya, yang hanya mencari viewer, yang hanya mencari penonton, dan lain sebagainya. Jadi sekian sharing pada malam hari ini. Kiranya setelah renungan malam hari ini kita dapat semakin bijaksana dalam menggunakan sosial media, baik di segala usia, baik kamu yang masih muda, baik yang udah remaja, yang udah dewasa, bahkan yang udah lanjut usia. Baiklah kita mulai bijaksana, kita mulai menyaring setiap informasi yang kita dengar. Jangan cepat membagikan, karena itu belum tentu adalah informasi yang benar. Marilah kita lebih banyak membaca firman Tuhan, kita lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai hidup kita. Amin saudara-saudara. Sekian renungan yang dapat ku bagikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay safe. God bless you.